Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan yang mengasihi Bapak Yesus Lakabolo. Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Rasanya pertanyaan Yesus ini penting untuk kita maknai bagi diri kita. Dalam konteks kita yang datang ke negara yang notabene tidak semua lahir di negara, maka pertanyaan ini penting. Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ketika ibuku sendiri tidak ada di sini, ketika saudara-saudaraku sendiri tidak ada di sini. Saya tadi waktu membaca dan merenungkan bacaan ini sebelum mandi, persis baru saja saya membuat sebuah lagu berjudul Loba Mora Jembrana. Kenapa saya membuat lagu itu? Karena saya merasa terkesan dengan pengalaman siang tadi. Kita pergi ke Palasari untuk masuk mintanya Advent. Personilnya kok jubirnya Bapak Don, orang lama Holland. Ada dari Sumbalan, ada dari Bejawa, ya Loba Mora lah. Lalu kita coba berpikir bagaimana untuk tetap terus merekatkan Loba Mora di Jembrana. Mungkin baik saya membuat sebuah lagu berjudul Loba Mora Jembrana, sekaligus juga pas momennya karena hari ini merayakan 1000 harinya Bapak Yos Lakabolo, maskotnya Loba Mora di Jembrana. Kayaknya Bapak Yos Lakabolo ini lebih terkenal sebagai orang Loba Mora daripada orang Katolik ya. Tetapi juga dia tokoh gereja juga. Karena begitu melihat Bapak Yos Lakabolo, ada dua yang muncul dalam benak orang di Jembrana. Satu, orang Timur asli dari modelnya. Dua, orang gereja Katolik. Walaupun mungkin jarang ke gereja ya, terakhir-terakhir. Maka baiklah untuk kita memaknai peristiwa beliau, kita kenangkan meninggalnya di 1000 hari. Kita mencoba memaknai bacaan suci pada hari ini yang menurut saya pas dan cocok dengan momen, juga pas dan cocok dengan realita dan kenyataan keberadaan kita sebagai hampir perantau di Jembrana ini. Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku? Ya ini, kita tidak bisa membawa ibu yang melahirkan kita di tanah kelahiran ke tempat ini, apalagi saudara-saudari. Belum lagi sudah di era pandemi COVID-19. Jangankan dibawa ke sini, kita pulang pun tidak bisa. Lalu kemana kita mencari ibu dan saudara-saudari ketika ada apa-apa dengan hidup?
Maka pada titik inilah sabda Yesus ini menjadi penting untuk kita maknai. Bapak Ibu, ibumu dan saudaramu adalah mereka yang sering berkumpul bersamamu dalam hidup, dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Apapun nama kelompok kita, entahkah arisan, entahkah lama holot, entahkah cendana, entahkah Manggarai, atau Flobamora, atau Ikapera, itu adalah ibumu dan saudara-saudaramu. Kalau Anda sedikit lebih punya kerohanian dan iman, maka ibumu dan saudara-saudaramu adalah mereka yang kamu jumpai di gereja sana. Maka tidak ada sekat di gereja. Tidak ada bilang karena Romonya dari Flores, gerejanya orang Flores. Tidak. Tidak ada sekat, tidak ada pembedaan. Karena kita semua satu dan sama, apalagi kita sudah berlabel Katolik universal. Kita semua adalah murid-murid Yesus, putra-putri kesayangan Allah. Tidak ada pembedaan lagi. Maka jangan gemar membuat kelompok-kelompok dan pembedaan di dalam gereja. Mungkin kita punya kelompok arisan, tapi jangan membawa itu ke gereja lalu untuk mengkotak-kotakan kita. Tadi saya membuat lagu untuk Flobamora Jembrana untuk membangkitkan gairah kebersamaan orang-orang timur di Jembrana, bukan lalu berarti mengabaikan yang lain, karena maknanya umum. Saya mencoba membuatnya begini. Flobamora, Flores, Lembata, Timor, Alor, Rote, Semau, Sabu, dan Sumba. Mari berpadu di tanah rantau untuk membangun dunia baru. Dunia universal milik kita bersama, untuk kesejahteraan bersama tanpa rasa ego, tanpa pilih kasih. Karena sejatinya kita terlahir dengan dan untuk harkat dan martabat yang sama. Refrennya, Flobamora Jembrana, rentangkan tangan untuk merangkul, genggamlah tangan untuk berpadu, membangun Jembrana untuk makin maju. Flobamora Jembrana, rengkulah setiap hati untuk menabur kasih, agar Bali makin menarik, untuk Indonesia tetap terpatri di setiap hati sampai mati. Bagus juga kata-katanya. Tapi kemudian saya menjadi heran, kok cocok dengan bacaan pada hari ini, di mana dalam bacaan pertama kita diajak untuk menjadi pribadi yang tidak menjadi kacang lupa kulit, dengan arti jangan menjadi pribadi yang sok hebat sekarang dengan melupakan masa lalu. Dalam bacaan pertama diceritakan bagaimana Tuhan itu, orang-orang di Israel itu pingin Tuhan itu melakukan kembali karya-karya hebat ketika ia membebaskan bangsa Israel dari Mesir, ketika ia melakukan karya ajaib untuk Yakub, untuk Abraham, dan pingin supaya karya hebat itu diulangi lagi oleh Allah. Pertanyaan untuk kita, apakah kita bisa hidup di sini sekarang ini kalau tidak ada sejarah masa lalu? Kadang karena judulnya ini Bos Flobamora, kami yang dari Flobamora sering menjadi kacang lupa kulit. Dari sana datang, lapor diri, lama-lama sukses, enggan bergabung. Giliran sakit dan mati, baru cari sesama dari sana. Ada juga yang muka sudah jelas-jelas Ende, Flores, Timor, Manggarai, tapi gayanya seperti bukan orang dari sana. Jangan dong. Itu juga teman-teman saya, entah dari Batak, entah dari Bali, atau entah dari Jawa. Kita tidak bisa menjadi manusia seperti sekarang tanpa punya masa lalu dan tanpa punya orang-orang zaman lalu. Maka jangan menjadi pribadi yang instan, yang seolah-olah Anda tidak punya orang tua, Anda tidak punya keluarga, Anda tidak punya sejarah masa lalu. Apalagi jangan pernah berpikir Anda sukses tanpa Tuhan terlibat. Jangan. Pikirkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam diri orang tuamu untuk melahirkanmu, membesarkanmu, membuatmu bisa ada di sini. Pikirkan bagaimana ketika Anda datang, Anda berdoa enggak? Orang berdoa enggak untuk Anda? Kalau kami dari Manggarai jelas, sebelum datang tenghang lalu berdoa. Pesannya, jangan lupa untuk terus serangi one sai kontas one boka. Artinya, tetaplah menjadi orang beriman. Di leher gantong terus rosario, simbol imanmu. Di kepalamu pikirkan juga tentang Tuhan ketika sukses. Yang kurang lebih artinya itu bisa nonton di lagu yang saya buat untuk lagu Manggarai itu, Mosedokong de Telinoho. Situ garis besarnya. Tapi hanya mau mengatakan tidak ada orang yang datang merantau
tanpa dibekali oleh falsafah hidup dari rumah dan keluarga, juga tanpa melibatkan Tuhan. Maka kalau itu adalah dua modal dasar untuk kita pergi merantau, itu tetap terus dipegang. Jangan lalu menjadi kacang lupa kulit, lupa sejarah, lupa Tuhan. Karena kita tidak punya ibu dan saudara-saudari lagi ketika kita di perantauan. Ibu dan saudara-saudara kita adalah mereka yang sering berada bersama kita, berkumpul bersama kita. Mereka di KBG, di lingkungan, di kelompok paguyuban. Jangan Anda merasa seperti Anda bisa hidup tanpa orang-orang ini. Apalagi di gereja, KBG. Jangan Anda melalaikan. Ketika Anda sakit dan mati, siapa yang meminta untuk memberikan Anda minyak suci dan memberikan kabar bahwa Anda sakit? KBG-mu, lingkunganmu. Jangan lalu Anda seperti kacang lupa kulit. Di KBG Anda tidak terlibat, di lingkungan Anda tidak terlibat. Giliran di kelompok lain Anda hebat dan sering terlibat. Kan lucu. Kumpul doa di KBG tidak muncul, kumpul doa di lingkungan tidak muncul. Giliran di kelompok sana dia muncul terus. Jangan jadilah kacang lupa kulit. Kita tidak punya ibu dan saudara-saudara. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Begitu kata Yesus. Bukan lalu berarti ia mengabaikan ibunya dan saudara-saudaranya. Tidak. Ia menghargai murid-muridnya. Dengan menempatkan murid-muridnya, dia menunjuk kepada murid-muridnya. Mereka ini adalah ibuku dan saudaraku. Dan kamu adalah ibuku dan saudara-saudaraku di sini. Pernah di salah satu tempat, di Sembawatu, di Dompu, saya bilang begini, mungkin karena saya sering kumpul sama orang Manggarai, maaf saja, yang dari luar Manggarai, ada juga dari Jawa mengatakan Romo ini Romonya orang dari sana, bukan Romo kita. Giliran saya bergaul dekat sama orang Jawa, baru dia kaget, ternyata Romo juga bergaul dengan orang lain. Iyalah, Romo kan milik bersama, bukan milik orang Manggarai, bukan milik orang Probamora. Anda silakan tetap bergaul dan bergabung, saya datang untuk Anda semua. Jadi ini salah satu contoh. Dan saya itu tidak bawa orang tua ke sini. Saya tidak bawa ayah dan ibu, saya tidak bawa adik-adik. Siapapun yang ada di paroki adalah ketika dia tua, dia orang tua untuk saya. Ketika dia sederajat, dia saudara-saudara untuk saya. Ketika dia usia di bawah saya, itu adik-adik saya. Jadi bapak ibu yang sudah tua-tua, Anda itu juga orang tua untuk saya. Ibu dan ayah. Jangan selalu merasa bahwa Romo ini musuh untuk saya, bukan punya saya. Jangan. Pakailah dan maknailah Injil pada hari ini. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang selalu bergabung bersama kita, mereka yang setia mendengarkan sabda Tuhan, dan kalau bisa melakukannya. Semoga Tuhan memberkati.